Cinta memang bisa datang dari mana aja cuy. Berawal dari rasa nyaman dan perlahan menjadi rasa sayang. How Much Do You Love Me mengisahkan seorang wanita yang disewa untuk melayani selama 1 bulan penuh. Awalnya ia lakukan cuma untuk duit doang, tapi perlahan-lahan benih-benih cinta itu tumbuh. Apalagi film ini diperankan oleh Tante Monica Bellucci, yang udah tentu merupakan jaminan mutu akan kualitas dari film ini. Daripada penasaran, langsung aja yuk kita tonton filmnya. Di awal film kita diperkenalkan pada tokoh utamanya yang bernama Francois. Di malam ini ia datang ke sebuah rumah enak-enak untuk memilih wanita yang akan melayaninya di malam ini. Wanita yang paling cantik pun datang, namanya Daniela. Pada awalnya, Daniela membuka harga yang tidak begitu mahal. Tapi Francois menceritakan kalau dia baru menang lotre sebesar 4.500.000 euro yang membuat Daniela pun langsung bersemangat. Daniela langsung setuju untuk disewa oleh Francois. Padahal Francois sama sekali belum melakukan penawaran. Akhirnya mereka pun membuat kesepakatan kalau Daniela disewa selama 1 bulan penuh full service dengan biaya 100.000 euro. Gak pakai lama Daniela pun langsung digandeng ke mobilnya Francois untuk dibungkus pulang. Sesampainya di rumah, tiba-tiba dadanya Francois mendadak sakit. Daniela yang panik memanggil dokter. Singkat cerita, dokter pun segera datang memeriksa Francois. Tapi si dokter malah nggak bisa fokus. Lekuk tubuhnya Daniela benar-benar membuat dokter jadi tegang. Singkat cerita, Daniela pun mulai keliling rumahnya Francois dan mereka pun saling kenalan lebih jauh lagi. Tapi ya namanya Daniela dibayar untuk melayani ya. Jadi si Daniela tentunya selalu menggoda Francois cuy. Francois pun udah gak tahan lagi. Dia pun gak peduli sakit jantungnya. Melihat Daniela yang bentuknya seperti ini, Francois langsung mengajak Daniela untuk push rank di atas ranjang. Diawali dengan membuka baju, selanjutnya, sudahlah cuy. Push rank malam tadi sangat menyenangkan. Sampai-sampai Francois bangun kesiangan. Pas dia bangun, Daniela udah gak ada di kamar. Yang ternyata Daniela tersenyum membuatkan secangkir kopi untuk Francois. Wah, idaman banget ya. Karena Daniela dikontrak full service 1 bulan, sehingga Daniela juga merasa seakan-akan jadi istrinya Francois. Jadi bukan hanya melayani di atas ranjang aja. Perhatian yang Daniela berikan bener-bener layaknya seorang istri. Dia pun menanyakan Francois pulang kerja jam berapa dan nanti mau dimasakin makanan apa. Dan yang terpenting sebelum dia berangkat kerja, Francois diberikan susu murni langsung dari sumbernya cuy. Asupan susu murni penambah semangat untuk menjalani hari. Pada iri kan lu? Sebenarnya Daniela agak kecewa nih saat tahu kalau Francois cuma karyawan. Pastinya dia kira Francois ini punya usaha atau minimal ya dia bos lah ya yang duitnya banyak. Akhirnya Francois pun berangkat kerja cuy. Dan tiba-tiba Francois pun terjatuh lagi. Lagi dan lagi Francois merasakan sakit di dadanya. Dokter pun kembali datang memeriksa Francois yang disambut dengan Daniela yang menggunakan baju sangat ketat menonjolkan sesuatu tapi bukan bakat. Di sini dokter memberitahu pada Francois bahwa kehadiran Daniela sangat buruk karena tubuh Daniela selalu membuat dia tegang, yang itu sangat buruk untuk jantungnya cuy. Bisa aja nih dokter. Dokter juga memperingatkan Daniela kalau jangan terlalu liar karena Francois rentan banget pada jantungnya. Tentunya Daniela nggak percaya gitu aja pada kata-kata dokter ini, sehingga Daniela pun mengadu pada Francois berbicara yang tidak-tidak. Ya mau nggak mau dokter pun diusir dari rumah mereka. Singkat waktu berlalu, mereka pun seakan-akan tidak peduli dengan saran dari dokter. Mereka bermain-main, menghabiskan waktu berdua dan bersama. Daniela digenjot di berbagai tempat. Bener-bener serasa dunia tuh milik mereka berdua aja cuy. Singkat cerita, mereka pun makan malam bersama si dokter. Dokter ini bener-bener khawatir pada Francois. Dia takut Francois tuh terkena serangan jantung saat lagi digenjot oleh Daniela. Nah, dokter pun cerita nih kalau dia punya temen yang sakit jantung namanya Gisli. Dokter pun secara rutin merawat temannya itu karena menurut dokter, cinta adalah pengorbanan, bukan sebuah piknik. Cakep. Singkat cerita, di tengah malam dokter kembali ditelepon. Tapi kali ini bukan Francois yang sakit, tapi Daniela cuy. Sebelum berangkat, dokter pun berpamitan pada temannya, tapi kok cuma bantal ya? Nah, sampai di sana Francois cerita kalau Daniela keracunan makanan. Dokter pun segera mengecek Daniela dan tiba-tiba
Dokter ternyata tidak kuat melihat lekuk tubuhnya Daniela secara langsung. Apakah ada yang mau jadi dokter di sini? Singkat cerita, dokter ini pun meninggal dan pas di pemakaman barulah ketahuan kalau temannya dokter itu udah meninggal 5 tahun yang lalu dan cuman hidup di imajinasinya dokter aja cuy. Pas pulang dari pemakaman, Francois terlihat sangat sedih atas kematian dokternya ini. Nah, disinilah Daniela dengan kreatif mengajak Francois olahraga bersama. Ya, supaya melupakan sejenak rasa duka atas kepergian sang dokter. Bener aja cuy, secara ajaib, entah apa yang dilakukan Daniela ya, si Francois kembali tersenyum. Bahkan semua teman di kantornya ini pada heran sama Francois. Ternyata Francois terkenal sebagai karyawan yang jomblo dan no lab. Justru mereka malah jadi khawatir kok Francois senyum-senyum sendiri ya kan. Francois pun ingin pamer pada teman-temannya mencoba nelpon Daniela. Tapi berkali-kali ditelepon, Daniela tidak menjawab. Ya udah deh, semua temannya dibawa ke rumahnya bertemu dengan Daniela. Tapi betapa terkejutnya Daniela tidak ada di rumah. Teman-teman Francois pun menyemangati Francois, begitu juga dengan teman perempuannya yang selalu ada untuk dirinya. Tapi ya udah tentu, Daniela tidak sebanding dengan mbak-mbak karyawan ini cuy. Francois pun melampiaskan kesedihannya dengan datang ke rumah enak-enak, tapi Daniela tidak ada di sana. Justru Francois bertemu dengan Dede Gemes yang langsung menggoda dirinya. Dengan menawarkan harga flash sale, Dede Gemes ini merayu Francois untuk adu push rank. Francois pun akhirnya mau mengajak Dede Gemes ini sebagai pelampiasan ya cuy. Pas dibungkus, Daniela muncul. Perasaan memang gak bisa bohong. Francois mendatangi Daniela dan menyatakan kalau dia jatuh cinta. Nah, di sini Daniela pun merasakan yang sama pada Francois. Tapi sekarang dia sudah dikontrak oleh om-om untuk jadi pelayannya. Francois pun kecewa, oh jadi ini karena duit. Daniela pun membuang semua duitnya dan menegaskan kalau ini bukan karena uang. Daniela juga benar-benar jatuh cinta pada Francois cuy. Jadi kalau Francois masih mau dengan Daniela, dia harus menebusnya dari omnya. Francois pun tanpa pikir panjang dia lempar si Dede Gemes dan langsung bertemu dengan omnya Daniela. Ini bukan om beneran ya cuy, ini mah om-om gitu ya. Di sini Francois bernegosiasi pada omnya Daniela sampai Francois diperbolehkan menyewa Daniela dengan sistem sewa harian. Udah berasa rental mobil ya. Mereka pun langsung gerak cepet, Daniela dibungkus balik ke rumahnya Francois. Rasa rindu yang tidak tertahankan membuat suara Daniela tidak terkontrol. Kebetulan tetangganya nih masih hidup, mendengar sangat jelas semua rintihan suara Daniela. Dia pun langsung datang menggedor-gedor pintunya Francois. Di sini tetangganya nih nggak terima karena aksi genjot mereka sangat heboh. Kecilin dikit dong suaranya. Tapi Daniela malah nggak terima. Mereka pun malah adu bacot, apalagi tetangga ini bilang kalau suaranya lebih merdu daripada Daniela. Aduh, kalau cewek udah ribut susah ya emang cuy. Bien de la mienne, je m'en occupe pas. Elle vient à moi, elle me perce le tampon. Nah, singkat cerita mereka berdua pun berbicara serius. Di sini Francois sekali lagi mengungkapkan kalau dia bener-bener cinta sama Daniela. Begitu juga dengan Daniela yang merasa bahwa Francois ini berbeda dari cowok kebanyakan. Francois benar-benar memperlakukan Daniela dengan sangat lembut dan membuat dirinya bahagia. Akhirnya, mereka berdua pun datang ke omnya Daniela untuk bernegosiasi. Dengan meminum alkohol, mereka pun bernegosiasi untuk melakukan transfer. Omnya Daniela minta 4 juta euro sebagai fee transfer. Setelah itu Daniela seutuhnya milik Francois. Walaupun Francois punya duit karena menang lotre, tapi Francois lama banget mikirnya. Dan akhirnya Francois justru lebih memilih uangnya daripada Daniela cuy. Omnya Daniela pun bangga dengan Francois yang berpikir logis dan juga gentleman. Francois pun kembali mengsedih, tapi masih ada tetangganya cuy. Sedangkan Daniela berusaha tabah karena ternyata Francois lebih memilih uang daripada dirinya. Daniela pun kembali harus melayani omnya ini cuy. Tapi hati memang gak bisa bohong. Wajah Daniela sangat sedih yang membuat omnya Daniela mengerti kalau Daniela bener-bener cinta sama Francois. Omnya Daniela pun mengerti kalau cinta memang gak bisa dipaksain. Akhirnya omnya Daniela mempersilahkan Daniela untuk kembali pada Francois. Daniela yang sedang bukan main pun buru-buru kembali ke rumah Francois cuy. Tapi di sana dia malah menemukan Francois lagi digenjot oleh tetangganya sendiri. Bukannya takut, tetangganya malah minta Daniela nunggu di luar. Nanggung nih, udah di ujung katanya.
Nah, setelah selesai bermain dengan tetangganya, Francois pun mengajak Daniela bicara serius. Francois menjelaskan kenapa dia tidak memilih Daniela, yang ternyata Francois hanya berbohong tentang menang lotre. Ternyata yang dia pakai untuk nyewa Daniela itu gajinya sebagai karyawan. Mendengar hal ini, Daniela udah nggak peduli karena dia benar-benar mencintai Francois. Walaupun dia miskin, tapi Francois punya hati yang mulia. Baru deh gilirannya Daniela adu push rank sama Francois. Francois, pria paling beruntung. Botak, bukan sembarang botak nih cuy. Tapi tiba-tiba teman-teman kantornya pada datang menggerebek rumahnya. Mereka semua langsung kaget melihat Daniela, ternyata Francois bukan botak sembarangan. Mereka pun berpesta di rumahnya Francois. Di sini juga ada omnya Daniela yang ikut bergabung. Begitu juga dengan tetangganya yang tadi abis main bareng. Tapi di tengah-tengah pesta, Francois harus melihat Daniela digenjot oleh temannya sendiri. Dengan sangat jelas mereka semua nobar goyangan ulekannya Daniela. Nah, singkat waktu berlalu mereka pun hidup bahagia bersama cuy. Ngomong-ngomong, penyakit jantungnya Francois perlahan menghilang nih, seiring dengan kebahagiaan yang ia rasakan bersama Daniela. Dan film pun selesai. Itulah yang namanya cinta. Berawal dari nggak sengaja, niat hati hanya untuk melayani, tapi perlahan-lahan rasa nyaman itu tumbuh. Dan benih-benih cinta itu menyelimuti Francois dan juga Daniela. Francois bener-bener pria botak paling beruntung ya. Walaupun nggak punya duit, tapi dia berusaha memperjuangkan Daniela dengan bertemu omnya untuk negosiasi. Ya pada akhirnya cinta tidak bisa bohong cuy. Makasih yang udah nonton, like dan subscribe. Gua cabut dan bye-bye.